Oke, kita menyambung pertanyaan menggantung Mas Beka. Ya. Tadi juga ada kritikan dari Mas Indra, kemudian juga apa yang diberikan nanti malam untuk menjawab persoalan-persoalan masyarakat yang dihadapi dengan tema yang relate juga pastinya. Ya, yang pertama ada 3 sebenarnya yang sudah disiapkan pasangan 03 gitu ya. Yang pertama, Mas Ganjar ini sudah teruji rekam jejaknya. Jadi anggota legislatif, jadi gubernur 2 periode dengan berbagai program yang jadi topik nanti malam. Kalau Jakarta tadi jualan tuh Mas Beka. Iya, Jakarta jualan tadi. Jualan, ya. Iya kan? Disabilitas, ramah dan itu sebenarnya juga dilakukan lebih baik di Jawa Tengah dibandingkan apa yang sebutkan dong contohnya. Misalnya begini. Tadi nggak ada ada awardnya. akuarium dan lain-lain. Tapi nggak ada di sana. Jawa Tengah nggak dapat award. Ada internasional. Ada begini. Yang pertama misalnya program yang sangat merakyat, namanya Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng. Artinya apa? Itu Jateng bergembira mengawasi orang yang hamil. Artinya ketika ada butuh bantuan orang-orang perempuan yang hamil, butuh ibu-ibu hamil, itu kemudian dibantu tetangganya, dibantu oleh layanan fasilitas kesehatan dan yang lain sebagainya. Pendidikan, ada SMK unggulan yang kemarin juga diakui Jokowi sebagai salah satu inovasi. Itu baru 2 contoh. Baru 2 contoh, padahal banyak sekali yang akan disampaikan Mas Ganjar. Itu yang pertama berdasarkan rekam jejak. Yang kedua adalah Mas Ganjar ini sudah berkunjung dan Pak Mahfud sudah berkunjung ke 315 titik di seluruh Indonesia. Artinya apa? Itu menyerap apa saja sih aspirasi warga. Apa sih kebutuhan disabilitas, kebutuhan perempuan, kebutuhan lansia, kebutuhan anak-anak sekolah, pendidikan tinggi dan yang lain sebagainya. Itu 315. Termasuk Jakarta 315. Termasuk Jakarta, tentu saja. Jalan nggak tuh yang disampaikan tadi tuh? Apa? Ya katanya Jakarta sudah ramah disabilitas, sudah toleransi juga sudah kita baik. Harus, kalau yang fakta-fakta itu kita juga harus mengapresiasi saya kira, karena ada perbaikan-perbaikan. Saya kira itu. Nah, yang ketiga, ini yang tidak kalah pentingnya yang mungkin juga tidak dimiliki oleh pasangan yang lain adalah kerjasama antara Pak Mahfud dengan Mas Ganjar untuk bisa saling mengisi nih. Kira-kira pengalamannya Pak Mahfud apa sih? Pengetahuannya Pak Mahfud apa sebagai legislatif, sebagai mantan ketua MK, eksekutif juga pengalamannya di topik-topik itu apa? Jadi kami ini pasangan 03 ini seperti duit tunggal, saling mengisi itu. Dan nanti juga begitu. Jadi PD nanti 03 yang akan bersinar malam ini. Oh, bersinar cerang. Cerah. Bersinar seperti kayak begini ini, mendung ini. Tapi nanti malam akan bersinar terang ini memanfaatkan situasi atau memang bersinar terang dari awal? Kita ini pakai nanti kalau kalau pakai istilah bola ini kami sudah menyiapkan 3 taktik ini. Catenaccio ini Grendel ini. Bertahan begitu. Kemudian tiki taka, otak-atik gol seperti debat ketiga atau yang terakhir ini total football. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Nah, nanti akan kita lihat begitu 3 taktik ini di debat nanti malam. Termasuk Anda akan menjadikan taktik juga nggak? Karena kalau kita melihat kan mungkin kalau di pasangan 1 gitu ya, atau di kubu 1 ya kan pernah menjadi rival politik ya di DKI Jakarta, bahkan juga untuk kubu 2 juga rival politik dalam konteks saat ini begitu. Apakah ini juga akan menjadikan momen-momen tahun-tahun 2017 atau mungkin saat ini yang sedang terjadi begitu menjadikan satu bahan untuk melakukan entah itu pertanyaan yang sifatnya itu personal atau dan lain sebagainya? Saya kira begini, yang pertama Indonesia itu lebih dari Jakarta. Kita tidak boleh Jakarta sentris. Harus melihat dari Sabang Merauke yang mungkin juga permasalahannya jauh lebih kompleks, jauh lebih rumit. Cuman kan Bang Beka kan pernah di Komnas HAM dulu. Iya. Nah, apa yang terjadi di 2017 itu apakah selesai di Jakarta saja atau seluruh Indonesia saat itu? Tentu saja begini. Gempar pada saat itu. Kalau kita ngomong 2017 tentu saja ada dampak-dampaknya. Tapi saya yakin seluruh kepala daerah di Indonesia juga bekerja keras untuk mengatasi bagaimana segregasi politik berdasarkan misalnya soal latar belakang itu ya, agama, suku atau latar belakang sosial. Itu saya kira kita juga harus melangkah lebih maju dari itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga nanti malam ini Mas Ganjar akan menyiapkan data-data. Meskipun itu juga sebenarnya sudah disampaikan pada debat ketiga. Kami datanya akan lebih kuat. Kenapa? Supaya tidak dituduh kemudian menyerang personal. Padahal yang dituduh itu
kalah debat itu ya karena nggak siap saja gitu. Ini kan advokatnya ini, maksudnya. iya 02 ini kan nggak siap data begitu ya. Terus kemudian data-data yang disampaikan Mas Ganjar ini kan riset gitu. Yang itu bisa dibuka oleh misalnya data misalnya global index. Oh, data nanti malam. Iya. Oh ya nanti malam dong. Keluarnya nanti malam. Nanti bisa jadi kisi-kisi ya, nanti pokoknya yang data-data terkait kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, ada semua. Jadi memang tidak akan menyerang secara personal, tapi data itu yang akan dibawa nantinya. Kami akan berdasarkan data supaya tapi jadi nanti kalau ada yang baper ya bukan. Iya, supaya Pak Jokowi juga tidak baper ini. Gitu ya. Karena kemarin sudah menyampaikan debat terakhir substansi harus substansi, visi misi, gitu, tidak personal. Dan kami sepakat kami tidak pernah menyerang personal. Bang tapi Viva, data, gitu. Nanti nggak ada serangan personal, tapi kalau baper ya kita nggak tahu. Tapi data-datanya disajikan nanti untuk memperkuat bahwa 03 tidak menyerang secara personal. Ya tidak ada baper dan tidak ada personal. Yang dikemukakan oleh Pak Prabowo itu kan visi, misi, gagasan yang ada sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai bagian dari visi misi resmi. Dan nanti soal pendidikan, kesejahteraan sosial, budaya, inklusi dan sebagainya, nanti Pak Prabowo akan menjelaskan secara detail apa-apa yang akan menjadi bagian penting dalam proses untuk membangun Indonesia maju ke depan. Jadi karena ini adalah debat, maka masyarakat juga ingin tahu sebenarnya gagasan, ide, pemikirannya masing-masing pasangan calon itu seperti apa. Dan kita akan berusaha seperti Pak Prabowo, ya kita tidak akan menyerang personal. Kalau kemudian ada perbedaan data, ya kemudian bisa kita klarifikasi gitu kan. Jadi memang data itu penting, tergantung dari sumbernya. Nanti malam itu? Tergantung dari sumbernya. Dalam proses untuk klarifikasi, rasanya tidak akan mungkin dalam waktu 1 menit, 2 menit gitu. Karena gini, karena berlihat. Tapi begini, jangan sampai mengemukakan data, datanya kemudian menjadi multitafsir, ya kan? Contoh misalnya soal food estate, gitu kan. Katanya tidak ada SK dari KLHK, itu kan sudah ada 2 kali. Itu disampaikan oleh? Misalnya seperti itu. Oke. Nah, misalnya kalau ada pengundulan hutan. Fakta yang sebenarnya itu kan tegakan pohon itu tidak layak untuk menjadi industri hutan, tidak bisa. Tapi Bang Viva, yang diinginkan masyarakat nantinya pas di debat 02 pun juga menyajikan data, tidak di forum lainnya begitu loh Bang? Oh iya, kita juga punya data dan kita sudah menyiapkan data. Kan program kita ini melanjutkan dan menyempurnakan. Kalau soal data kan pasti paten. Oh, oke. Mas Indra udah senyum-senyum ketawa-ketawa gitu ya. Nih apakah Mas Indra nggak yakin kalau kubu 2 akan pakai data dan juga menjawab juga dengan data? Usai jeda, Mas Indra. Giliran Anda nih, saya potong. Sesaat lagi kita akan kembali.